Subscribe, share, muser, like, komen. Supaya semangat upload dan mungkin produk soret kami bisa Anda lihat juga. Terima kasih. Selamat menonton. Film diawali dengan sebuah statement dari instansi kesehatan yang menyebutkan bahwa orang itu harus tidur setidaknya 6-8 jam sehari. Pesan itu kata aktornya bodoh sih. Dia bisa melakukannya. Setidaknya katanya bisa tidak tidur 3 hari dan tidak mati tapi badannya sudah mulai panas dan sedang pendinginan. Pesannya desainer lepas itu jangan sakit, jangan diam dan jangan mencintai dokter. Katanya dia. Skin dilanjutkan aktor kita bernama Asanai Srisiri atau apa itu sebut saja panggilannya Yon. Dia sedang mengedit sebuah foto. Dan ada juga di sampingnya sedang melihatnya bekerja yaitu Jen. Ditanya berapa menit per foto. Dikejar anjing maksudnya deadline ya hehe. Sudah 96 jam Yon bekerja masuk hari keempat Yon tidak tidur. Ternyata pekerjaannya setelah dipresentasikan katanya kurang memuaskan atau kurang mewah sehingga harus diperbaiki dalam waktu sejam. Kata Jen udah sempurna udahi aja. Lalu setelah diperbaiki ternyata hasil yang dicetak mintanya klien yang lebih rame. Dibilangnya oleh klien katanya kerja bagus. Kalau gak ada kerjaan bos minta ditemui. Dan dari situ Yon puas katanya sih rasanya hangat dan romantis serasa melumpuhkan sebuah bom. Dor. Frek atau tidak saya tidak tahu. Lalu dilanjutkan ke sebuah restoran mereka makan. Tapi ya itu. Makanan sudah disajikan dan mereka masih tidur. Sampai dibangunkan si pramusajinya. Setelah itu, ada kerjaan lagi jam 8 malam deadline-nya dan Yon belum istirahat. Dibilangnya ada orang tua kawan dekatnya mati dan harus dikunjungi. Jen bilang kasih aja uang dan bilang sibuk. Jen tidak mau menerima alasan sakit atau terlalu sibuk. Penasaran kenapa gak keluar aja Yon dari kerjaan itu ngapain juga lo gak tidur apa sih yang diingin Yon ini. Tiba di pemakaman orang tua temannya Yon bernama Pongsakron atau sulit sebutannya sebut saja Popon. Tentu sih Yon masih sibuk dengan kerjaannya dan membawa laptopnya. Ya sampai tanya biksu. Dan hebatnya biksu ini punya wifi hehehe. Lalu ditelepon Jen. Popon sampai marah dan dibilangnya kalau sibuk gak usah datang malah ganggu. Dilanjutkan ke Yon ambil cek bayaran hasil kerjanya. Ya jelas banyak sekali. Dijelaskan kalau sibuk ya makanya dapat banyak. Sampai diiri temannya. Ini temannya bernama Pret sebut saja Pret ini biang keladinya. Dan dikenalkan temanya juga ternyata penggemar Yon saat SMA sebut saja Kribo. Katanya sama kayak Yon dan dijawab pula oleh Yon kelihatan dari jerawatnya. Saat pulang Yon ditanya kenapa lehernya. Dan sesampainya di rumah dicek ternyata ada jerawat di lehernya. Skin dilanjut Yon melanjutkan mengedit Mr. P. Kerjanya menurun karena menggaruk ternyata sudah ada di kakinya juga jerawatnya. Lalu Yon datang ke rumah sakit mewah atau mungkin klinik pribadi. Kemudian dokter diceknya pula dia tapi dia sambil telepon ya maklum karena orang sibuk. Lalu diberikan tagihan biaya yang harus dibayar. Lumayan sekitar 7.000 baht sekitar 3 juta rupiah. Ditanya namanya apa benar Asanai Srisiri. Dipastikan apa punya asuransi kesehatan kalau gak punya ya bayar segitu. Di Indonesia mungkin seperti BPJS ya atau apalah saya tidak tahu. Ya hanya sekali berobat dan diceknya di rumah obatnya hanya obat rumah yang dipunya juga. Ya habis semua padahal baru dapat cek pembayaran. Ada yang diminum sebelum tidur karena menyebabkan kantuk. Tapi ya tahu sendiri obat itu mahal makanya diminum malamnya. Sambal Yon lanjut kerja lagi. Dan Yon lanjut edit foto mulus dan cerah yaitu awannya maksudnya. Saat diminta fotonya dikirim. Ya tahu apa yang terjadi Yon tertidur sampai pagi di depan komputer. Padahal harus dikirim jam 9. Dan sudah jam 9 kurang 15 menit. Lalu. Ya obat itu dibakar semua oleh Yon. Ya hilang sudah biaya berobat dokter. Lanjut ruamnya makin banyak. Ditanya Jen apa sakit kok pakai sweater. Diberitahu Jen kalau Yon sakit maka Jen gak akan beri kerjaan.
Oh patesan. Yon merasa ruamnya hanya peringatan. Lalu Yon cari info rumah sakit murah. Ada dan harus ke lembaga dermatologi katanya. Lebih hemat 7.000 baht. Lalu Yon datang ke RS itu. Tapi antriannya panjangnya sampai lantai 2. Antrinya 3 jam. Yah kalau bayar 7.000 baht udah selesai lebih cepat. Waktu bisa dibeli. Hal itu membuang waktunya. Mungkin bisa hilangkan 20 bintil. Edit 30 buah dada. Karena waktu sudah terlanjur Yon pun masuk. Lalu datang seorang wanita. Kebetulan J telepon. Dibilang sama dokternya kalau diangkat maka gak diperiksa sama dokternya. Lanjut diperiksa. Dokternya cantik sepertinya Yon kerasan. Tapi apa benar? Yon kan freak. Lalu dijelaskan ada ruam di tangan dan leher. Ditanya berapa lama dan apa kerjaanmu. Dibilang bukan kerja sama tinta tapi editing foto. Seperti besarkan payudara untuk majalah. Ditanya payudara siapa yang sulit diedit. Itu rahasia katanya. Dan kata dokter lukanya ruamnya jangan digaruk. Saya juga belajar untuk spesialis. Disuruh ganti dokter kalau gak nyaman. Siapa dok yang mau ganti? Ingin ketemu dokter lagi lah ihir. Dipikir semua dokter tua. Dokter tahu Sion juga kurang tidur. Dilihat dari mata sih. Yon malu. Terus Yon berkeringat lalu dokter mesem saja. Hehe. Dikira kepanasan. Dengan senyum dokternya bilang kamu sedang tidak sehat. Lalu disuruh angkat baju karena mau diperiksa. Malu-malu mau dia. Ternyata di tubuh juga. Digaruk pula. Yon malu dia harus sit up katanya hahaha. Kemudian ditanya barang pribadinya. Yon kaget terdiam dan bingung malu. Dirayunya oleh dokter bahwa barang pribadi seperti tangan dan kaki anggota tubuh juga. Ditawar Yon nanti dibuat infografisnya. Dijawab balik dokter sudah lihat barang pribadi 1000 laki-laki tapi biasa saja. Malu sangat dia dan salting. Dipakailah sarung tangan bu dokter. Tapi dengan terpaksa akhirnya. Yon membuka celananya. Kata dokter sih oke saja. Tapi juga ditanya apanya yang oke. Mungkin ukuran besarnya atau bagaimana tapi yang jelas oke-nya ambigu. Hahaha. Ya itulah muka Sion pasrah. Dokternya senyum. Mesem. Sedkit tawa. Tapi tahan tawa juga gak bisa. Sementara Yon murung. Dirasa mungkin rasanya kalau laki-laki diperkosa seperti itu ya. Hahaha. Dokter mesem saja sih. Ditanya juga Sion kenapa. Habis diperkosa ya. Kok gitu? Hehehe. Dibilang bertemu lagi bulan depan dan dikasih dokter resep. Tapi Yon bilang sibuk dan jadwal berubah-ubah. Nanti dijelaskan penjual obat di apotik. Dikasih pesan juga. Habiskan obat. Berhenti makan seafood. Tidur sebelum jam 9. Olahraga 30 menit sehari. Dah itu. Dan jangan digaruk sambal lihat barang pribadinya Yon. Sepertinya dokter tertarik barang pribadi Yon. Tapi apa benar tidak tahu juga sih. Yon minta yang cepat sembuh langsung sembuh. Palalu peyang ya itu obatnya olahraganya 1 jam. Malah minta yang gak bisa buat ngantuk juga. Hadeh. Dikasih tahu dokter kalau tubuh MU perang sama kamu. Dia ngajak komunikasi kalau tubuhmu gak sehat. Lalu selesai periksa dan berpamitan dengan Yon untuk pertemuan selanjutnya. Dan tidak lupa diberikan brosur juga untuk dibaca. Ya Sion masih saja minta rubah jadwal. Tapi ditolak sama dokter. Tanggal sudah ditetapkan. Dan dokter ingin ketemu Yon. Dilihat sebentar si dokter. Lalu Yon menyetujuinya. Asek-asek icik iwir. Gak bisa tidur sudah ini Sion sepertinya meski minum obat tidur. Hahaha. Setelah keluar ruangan lalu balik lagi Sion ke dokter. Bertanya lagi sakitnya apa. Dibilang sama dokter kalau Yon alergi. Skin dilanjut ke Yon kembali edit foto.
Dikejar anjing dikejar deadline lagi. Kemudian sambil santai tanya Jen apa gak malu saat periksa payudara dan menunjukkan ke dokter. Dibilangnya udah biasalah termasuk dokternya. Kalau malu biasanya itu kalau ditunjukkan sama orang yang disuka. Lalu dikasih somai seafood udang sama Jen. Ditanyakan ke temannya di minimarket kalau alergi maka harus makan yang banyak supaya bisa sembuh. Berdebat makanan seafood udang itu. Sampai ditawari tukar sama sosis keju dikasih 2. Tapi ya itu akhirnya dimakan juga seafood udangnya. Hadeh. Ya ruam tambah banyak. Diolesilah krim. Sambal ngedit foto lagi. Terlihat obat sebelum tidur juga terlihat. Tidak diminum juga. Paginya pergi ketemu gym. Tapi hanya daftar saja. Ditanya tukang gymnya tapi Yon balik kerja lagi. Buat postingan sepatu baru tapi gak dibuat olahraga. Ditelepon J. Ditanya emang lari pagi. Halah embel gedes. Ditagih lagi deadline-nya. 4 hari dan Yon ingat pertemuannya dengan dokter. Kemudian disuruh ke tempatnya tapi menolak tidak bisa. Dibilang sibuk. Dipersiapkan kelabui dokter juga. Lalu Yon kembali ke dokter. Ruam tambah. Katanya Yon gak membantu. Dibohongi si dokter. Sepatunya baru tapi kok masih ada. Ya emang gak dipakai lari. Digaruk pula. Ya tambah gatal dan memburuk. Obat tidur gak diminum juga. Ditanya juga barang pribadi tentunya hahaha. Dibilang yang diminta dokter di profesion itu sulit sama saja diminta untuk jadi biksu. Kerja 24 jam tidak ada libur pekan. Bukan soal uang. Industri freelance itu keras. Kalau gak diambil kerjaannya nanti diambil orang. Nanti kalau tidak diambil bulan depan gak dikasih kerjaan lagi. Diperingatkan kalau ruam itu baru awalnya. Dokter marah. Lalu yang ditunggu tiba. Mereka berkenalan. Ternyata dokter cantik ini namanya IMM. Imut kali ya kepanjangannya. Karena seumuran akhirnya mereka berteman. Dokter saat menangani pasien dilakukan dengan serius. Kalau gak sembuh itu seperti tidak benar menanganinya. Dokter peduli sama Yon. Jadi Yon diminta mengerti juga. Diminta berjabat tangan. Akhirnya Yon juga setuju. Dokternya tersenyum. Bilang senang bekerja sama. Tapi Yon merasa dibodohi. Kalau belum sembuh Yon akan dihajar karena sudah teman hehehe. Just kidding juga. Sekarang mereka berteman. Dilanjut pertemuan selanjutnya. Pesannya jangan digaruk. Lanjut Yon edit foto. Sudah mau jam 9 malam. Sudah sempurna tapi saat mau dikirim ternyata ada kuku yang masih rusak. Yon galau. Sudah mau jam 9. Mungkin tidak ada yang perhatikan. Tidak kentara karena kecil. Udah cukup selesai. Simpan kirim dan tidur. Sudah terlambat kirim dan matikan komputer tidur. Sekali menjabat dan cinta tersembunyi ada. Hal berani yang pernah dilakukan selama 7 tahun. Tidur sebelum jam 10 malam. Terakhir tidur jam 9 kelas 7. Masih ingat deadline hari Rabu. Ingat kuku yang rusak di foto. Sampai jam 5 pagi tetap gak bisa tidur. Lalu di tempat gym Yon tidur. Dibangunkan penjaga gym dan mulai angkat-angkat tapi gak kuat. Terus olahraga sepeda. Capek lemas. Dan Yon juga lupa menyalakan ponselnya. Ada 57 miss call. Ditelepon balik tapi gak diangkat. Ya jelas ada yang rusak kukunya. Dan sudah diminta tolong Jert sehingga Yon gak terima tapi Yon dimarahi Jen juga kenapa bisa terlewat. Kemudian kembali waktunya periksa. Ruamnya berkurang 2 bintik tapi belum sembuh. Dibohongilah dokter lagi. Dokter bingung kalau sudah melakukan yang dilakukan kenapa belum sembuh. Dilihatnya sejenak Yon oleh si dokter. Lalu dicari tahu lagi makanan favoritnya apa. Yah ternyata pangsit udang 7-Eleven. Dan untuk waktu senggangnya sulit dijawab Yon karena tidak ada. Bahkan film pun gak ada. Katanya Yon hiburan hanya membuang waktu.
Ampun dah Yon, cobalah main sebentar saja. Kayak sebuah lagu yang liriknya. Santai sajalah. Ke mall juga malas gak beli apa-apa, malas pilih-pilih. Disarankan dokter harus keluar sekedar jalan-jalan. Ke pantai atau kemana kek. Teman juga gak ada, hanya bertemu di pemakaman dan pernikahan, hehehe. Mantap sudah emang si Yon ini jos. Kemudian ditanya pacar. Yon minta saran lebih baik punya atau tidak. Dokter bilang tergantung. Bisa lebih baik atau lebih buruk. Bahkan sekarang Yon berani kasih saran dokter supaya lebih banyak tidur. Tahu dari mata si dokter. Sudah lihat mata si dokter IMM si Yon sekarang. Asek. Sudah nyepik dia sekarang. Dan tiba-tiba si dokter pun jadi tersenyum ke Sion. Dikatakan dokter kalau dokter lagi ada ujian. Diceramahi sama dokter juga kalau sudah tidak umur 20 tahun lagi. Sudah 30 tahun sudah beda, sudah mulai tua. Begadang berturut-turut gak masalah, tapi kalau sudah mulai 30 tahun istirahat. Dan yang mengejutkan, dokter Sion dapat terjaga 5 hari seperti X-Men. What? Katanya profesinya sih tidak bisa berhenti atau dikurangi. Tapi dokter saranin berhenti ya, kalau gak bisa setidaknya dikurangi. Yang desainer lepas lain gak gitu juga kali. Yon bilang kalau bisa melakukan lebih, kenapa tidak? Nah loh. Dokter langsung bilang ruamu gak akan hilang. Pesannya minum obat tidurnya. Jika minum obat tidurnya akan jadi ngantuk. Mungkin dokternya putus asa, hehehe. Skin dilanjutkan, Yon bertemu Jen. Lihat kotak grup cewek hasil editannya yang kurang sempurna dan diperbaiki Pret. Ditawari Adidas Jepang. Ya memang hampir mati untuk dapat brand ini. Jen sampaikan jika mau terima jangan sibuk. Prioritaskan. Di sisi lain Yon bingung. Juga harus menepati janji melakukan yang diperintah dokternya. Tapi Yon berjanji akan menepati janjinya ke dokter. Secara suka sih sama si dokter Sion ini, tapi gak mau ungkapin. Lalu dilanjut Yon gym sambil kerja. Yon tetap kerja edit. Juga tetap melakukan yang dokter minta. Dan ternyata obatnya termasuk obat tidurnya diminum juga. Yah, tahu yang terjadi. Sion tepar tidur di lantai. Bangun-bangun waktu tinggal 30 menit lagi. Jen datang. Diserahkan ke Jen. Tapi ternyata baru setengahnya. Dibilang setengahnya besok. Jen mau minta tolong Pret. Tapi dilarang Yon. Yon minta waktu dan akan diselesaikannya. Disuruh kirim filenya tapi Yon menolak. Baru setengah, bagaimana bisa selesai? Kata Jen tidak mungkin. Tapi Jen kasih waktu. Akhirnya, Yon akan menyelesaikan keesokan harinya. Obat diminum tapi entah minum apa yang buat gak bisa tidur, ya sama saja atuh. Lanjut kerja dia. Kemudian waktunya kontrol ke dokter. Antrian panjang. Yon dipanggil antriannya tapi gak gubris. Yah karena sambal kerja. Lalu dikirim ke Jen. Kerjaan selesai. Tapi, yah pasien sudah kosong. Di depan pintu ditunggu dokter cantik IMM. Sudah nunggu lama. Berbicaralah mereka. Dimarahi diceramahi. Sudah nyebar ke telinga. Tentu yang di dalam lebih parah. Yon bilang kerjaannya sekarang yang ditunggu lama. Yon gak bisa tolak. Kesempatan hanya datang sekali katanya. Tapi dokter bilang iya, tapi hidup juga cuma sekali. Yon balik bilang juga hidup sekali, jadi kerjakan yang dimau. Lakukan yang terbaik. Ya inilah namanya juga film. Tapi gak tahu di dunia nyata sepertinya ada mungkinnya. Nampaknya Yon gak takut mati, kata dokter. Yah benar sih. Yang buat bahagia. Dan yang buat bahagia Yon yaitu kerja. Ia kerja keras. Mungkin ada yang bilang freak, tapi ya gak tahu juga, ya beda orang beda sikap persepsi. Ya semua orang akan mati dan dokter juga bilang Yon sedikit tahu tentang mati. Memel lagi Yon sedikit tahu yang tahu banyak dokter. Mungkin dokter juga bilang biasanya orang itu gak punya siapa-siapa.
Dokter pun putus asa dan tetap melanjutkan pengobatannya. Sepertinya sih saling suka tapi itu sih sama-sama gak bisa terungkap. Diakhiri minta maaf sama dokter karena mengganggu waktu Yon. Diberitahukan juga kalau mau ganti dokter bisa langsung bilang ke loket. Nah loh marah dokter cantiknya. Heleh-heleh Yon. Skin dilanjutkan di tempat yang akan digunakan pertemuan dengan pihak Adidas. Jen datang tapi diusir Yon. Di ruang rapat Yon bingung belum minta maaf sama dokter cantik. Dikasih tahu pihak Adidas. Kerjaannya masih garil. Terlihat editan. Jari tangan orang yang gendong belum dihapus. Ya setelah dilihat detail memang benar. Kembali Yon lanjut edit perbaiki. Ambil cek pembayaran kerjaannya. Ketemu pret cemooh hasil kerjaannya di Adidas. Lalu kembali ke rumah dapat surat ucapan selamat tahun baru dari ibunya. Dan ibunya pesan fotonya untuk diedit. Itu pun belum dikerjakannya padahal ibunya sendiri yang minta loh. Foto masa muda ibunya dan belum diapa-apain. Hadeh. Lanjut gym lagi tetap. J telpon. Kalau MAUK Jepang nitip apa harusnya gitu bukan ternyata cuma kasih tahu kasih kejutan tahun baru. Halah icik iwir pasti tahun baru hehehe. Yon posting ucapan tahun baru juga. Lalu tidur berusaha baik dan sembuh. Jadwalnya kosong gak ada kerjaan. Ada satu sih pertemuan dengan dokter. Kemudian esoknya Yon ke toko souvenir. Cari souvenir hadiah buat dokter cantik. Pengennya yang ilmiah dan berseni. Tapi ya itu. Mahal hahaha. Dan gak jadi beli. Cari yang lain. Yah ketemu. Stabilo berbentuk jarum suntik. Ayak-ayak wai. Lalu dibuat kado dan rencana akan dikasih dokter cantik. Yon tegang tangan dingin seperti naik roller coaster. Rencana mau ucapin selamat tahun baru juga sih. Ternyata saat masuk. Yah. Dokternya ganti. Badan lagi tubuh. Disampaikan kalau Yon ditangani dokter IMM. Dokter jelasin meskipun beda ada riwayat medisnya. Juga sama belajar spesialis sama dokter IMM. Dokter juga kaget setengah tahun pengobatan gak sembuh-sembuh. Dokternya main HP. Ternyata chatting sama dokter IMM. Disampaikan ke Yon. Kalau begadang jangan lebih dari sehari dan istirahat cukup. Juga jangan digaruk. Dan Yon pun membalas chat itu. Dari HP dokternya hahaha. Dokter cantik balas pesan istirahat cukup dan pergilah ke pantai. Lihat matahari terbit atau lainnya. Saat mau balas lagi baru ketik kau juga diambil HP-nya oleh dokter. Dibilangnya sudah bukan warnet ini. Lalu Yon di rumah siap-siap mantai yuk kita santai. Diperlihatkan suasana pantai di Thailand. Ada patung dadanya terbuka juga. Terus Yon tanya anak kecil yang sewa ban motif lain. Tapi dijawab yang penting mengapung bang. Yon pun berenang gembira ria dengan pelampung. Teriak sendiri katanya sangat menghibur. Ada lihat patung gak pakai baju juga di Thailand banyak. Tiba-tiba orang kasih kerjaan telepon tapi Yon menolak. Dilihatnya orang tiduran di pantai. Dipikirkan bagaimana bisa melakukan sesuatu tak berguna begitu. Lalu Yon doa. Minta kerjaan. Langsung ditelepon orang. Ternyata Jen. Minta tolong edit foto prewednya. Yang bagus indah berkelas. Ya emang fotonya biasa saja sih. Yon sempat menolak tapi. Ya akhirnya mau. Katanya Jen hamil makanya pacarnya melamarnya. Ya itu hasil tahun baru di Jepang kan. Kejutan tahun baru di Jepang hehehe. Jen akan berhenti. Kalau Yon beda lagi. Katanya kerja berdampingan selamanya tapi apak daya embel gedes. Jen tak terganti menurut Yon. Minta ditelepon Jen juga si Yon. Foto minta diedit dibesarin payudaranya juga. Yah agak kecil trepes sih apa bisa. Sepertinya bisa diatur. Hem dikembangin payudaranya emang. Saat edit Yon nangis. Yah kaget dia kenapa bisa nangis. Padahal Jen aja gak nangis waktu dilamar.
Skin dilanjut ke RS. Yon antri nunggu giliran. Yon lihat ada orang tua protes marah-marah sama dokter. Katanya dokter salah diagnosa. Marah-marah dia. Yon melongo. Lalu gilirannya dia masuk. Ternyata dokter yang dimarah-marah adalah dokter cantik. Yah, lalu Yon kasih hadiahnya yang harusnya dikasih bulan sebelumnya. Hadiah tahun baru dan dokter berterima kasih. Diperiksa Yon dan dokter bilang kalau habis obat langsung ke apotik. Yon pengen ngobrol. Lalu mereka keluar berdua ngobrol. Lalu dokter cantik curhat. Ngobrol kenapa orang tua itu marah-marah. Karena ngobati keponakannya dan tak sembuh. Terus salah diagnosa. Gak ada yang mau buang waktu sama dokter juga kan, dan dokter minta maaf ke Yon. Makan makanan nitrat pinggir jalan bikin sakit dimakan juga. Kata Yon kalau buat lebih baik ya gak apa-apa. Makan aja meskipun bukan standar medis. Semakin baik perasaanmu semakin cepat kau pulih. Manis kayak puisi ya, emang termasuk kata-kata baik ke pasien juga kan. Yon mengatakan juga kalau Yon kehilangan pekerjaan. Berita cepat menyebar ya pastilah karena bisnis itu kepercayaan. Yon ambil hikmahnya, Yon eling ingat. Yon lihat dokter dengan tatapan tajam. Dokter lihat Yon kesemsem. Halah sebenarnya yaitu. Entah apa itu. Saling pandang mereka berdua. Asek nyoh. Icik iwir. Gentak tungder. Dilihat mata Yon. Dilihatnya sudah gak ada bekas hitam di mata. Dibilang sama Yon sambil gombal. Ya jelas Nuh, emang saya edit di bawah mata buat kamu. Telah ku hapus ruamnya untukmu dok. Asek. Masok. Gas. Sosut cuit-cuit hehe. Dokter bilang kau harus sembuh. Cemungut ya. Yah, Yon pun sedikit semangat. Yon lalu buka media sosial sepertinya FBC. Ada postingan. Bilang cara pandangmu lebih dari sekedar kata dan perasaan tidak dapat dijelaskan. Gombalannya itu juga loh sosut. Halah postingan surat. Katanya hangat dan romantik. Asek. Masok dah. Ya sudah, semangat Yon. Semangat ketemu dokternya maksudnya. Hahaha. Skin dilanjut ketemu Jen lagi. Sebenarnya dua orang ini ada hubungan atau tidak ya, kita tidak tahu mereka suka atau tidak. Pacar Jen minta foto Kailan ada kemincinya di taman melompat. Katanya yang aneh itu enak. Iya enak. Enak udah hamil sih dan sebentar lagi mau nikah. Hahaha. Akhirnya Yon menuruti karena permintaan klien. Foto hayalan ada kelinci di taman loncat. Tuing-tuing. Noh dikasih kelinci fotonya sudah. Lalu dilihat di cermin. Ruamnya sudah hilang semua. Tapi Yon sedih kalau gak bisa ketemu dokter lagi. Dilihatnya terus undangan berobatnya sampai gak bisa tidur. Agak telat Yon karena gak bisa tidur. Ia mikirin kamu dok makanya gak bisa tidur. Dilihatnya ternyata kado tahun baru Yon dipakai dokternya. Diperiksa lagi diminta cepat, banyak pasien lain nunggu. Walah-walah sebenarnya kerasan sudah Yon ini. Dokter ini gak paham juga sih, tapi aslinya paham juga mungkinnya. Ruam hilang semua bersih guys, namun ya pasti ada bekasnya. Ya sudah sembuh Yon lalu dilihatlah dia. Tapi. Dilihat lagi. Dan. Kemudian. Yah. Emang sudah sembuh. Apakah di dalam juga sudah hilang? Hahaha. Ya itulah yang penting kata dokternya juga. Termasuk di dalam bagian pribadinya. Sudah sembuh tapi kenapa masih datang? Kenapa ya? Hap kenapa ya? Sambil senyum mesem. Halah halah halah. Udah gas aja. Yah kata dokter karena gak pakai jaket mungkin. Mana ada hubungan jaket sama sakitnya. Ya kalau sakit ruam mana bisa sembuh pakai jaket atuh neng. Sambil cembeyut si dokter bilang gak perlu datang lagi kalau sudah sembuh. Kasih selamat dia si dokter cantik ke Yon. Bulan depannya lagi gak usah ketemu ya. Mikir. Sambil mikir iya sih. Dokter ini gak paham-paham juga. Sebenarnya paham sih ya, paling cuma pura-pura gak paham.
Yah maklum bukannya wanita demikian hehehe. Kan terdiam sejenak. Lalu diminta jabat tangan. Tapi Yon gak mau. Katanya tidak apa-apa. Apa-apa sih kayaknya hahaha. Gak mau jabat tangan Yon langsung keluar. Ah kurang SIP Sion namanya juga film. Tapi sepertinya dunia nyata pasti ada juga sih. Direnungkan di rumah. Tapi Yon tetap jim. Dia merasa seperti patah hati padahal gak pacaran. Hanya ketemu beberapa kali aja. Lalu curhat dia sama teman minimarketnya yah lupa namanya sebut saja Tengul. Ya tidak makan tidak tidur semua karena dia. Itu namanya sayang. Berhenti kerjaan untuk ketemu dokter secara gitu loh. Apa coba kalau bukan sayang hehehe. Lalu dalam curhatnya dikasih Yon 2 bungkus pangsit udang. Yah emang Tengul ini biang keladinya. Cara hilangkan patah hati lanjut kerja lagi. Meski patah hati berhenti bersedih. Terus kerja pasti berhasil. Lalu sampai pagi Yon diam tanpa ngapa-ngapain. Dan kemudian menyalakan komputer. Kerja lagi sampai pagi gak tidur. Parahnya dimakan pangsit udang sampai habis tak bersisa. Maknyus mak jegelek. Ini awal bencananya. Kalender masih kosong. Langsung telpon-telpon cari kerjaan lagi. Mulai kerja lagi. Lebih parah lagi sambil nyemil pangsit udang. Wah 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 Amsyong Luyon. Mulai muncul jerawat leher lagi. Tambah makan mie udang. Kerjaan diterima semua. Dan terima kerjaan dari musuhnya si Pret. Parah sudah. Deadline 2 minggu. Kerja sendiri. Yah langsung Sion ke minimarket belanja beli minuman penambah stamina dan pacu jantung. Dijanjikan ke New York bareng halah embel. Dan parah bangetnya. Sampai sedia es kopi dalam termos guys. Telenyem. Mampus. Diperingatkan temannya tubuhnya bisa berantakan. Katanya tidak apa sudah pernah gak tidur 5 hari. Luar biasa nih orang. Hahaha. Skin lanjut ke rumah Yon. Yon lanjut ngedit lagi dan lagi. Yon merasa sudah mulai berat kepalanya. Ditelepon Jen kalau Yon terima tawaran Pret. Jen marah padahal tahu itu kerjaan 2 bulan kenapa dikerjakan 2 minggu diterima. Si Pret kampret padahal diketahui hanya ambil untung dari temannya. Bicaranya manis kelamis manis seperti gula ada jeruk nipisnya. Tapi Yon bilang karena betapa sulitnya industrinya makanya harus menerimanya. Yah rekor tidak tidur 6 hari sudah dilaluinya. Kemudian hari ke-8 masih lanjut belum tidur juga. Hari ke-9 tidak tidur masih lanjut lagi gas sampai selesai. Sudah full jerawat di punggung tak dihiraukan lagi. Hari ke-12 kencing hijau warnanya. Wah luar biasa jarang-jarang kencing warna hijau. Dan kemudian. Lalu berdarah Telenyem nyoh. Ada orang tak tidur sampai 11 hari. Iya ada katanya. Namun Yon bisa lewat sampai tembus 12 hari. Dan inilah puncaknya. Juga. Akhir kerjanya. Tepar jatuh terbentur meja. Tumbang sudah Sion. Hidungnya keluar darah. Dadanya sakit masih nawar tubuhnya supaya menyelesaikan kerjaannya. Tinggal 2 foto lagi loh padahal. Tapi sudah gak bisa nafas. Katanya kematian wajar. Masih saja mikir kematian wajar nih orang. Cukup peti bagus dan bunga-bunga bisa di rumahnya tanpa dikuil. Gak ada orang yang datangkan. Siapa juga yang mau datang? Dan sudah mulai mengigau kematiannya. Gak ada yang datang dan mungkin hanya beberapa. Yah dalam hayalan. Si Jen datang. Lalu Tengul. Popon juga datang. Ibunya pastinya juga datang. 4 orang itu saja tapi. Yah tambah 1 lagi. Si dokter cantik tapi hayalan gak tahu datang juga atau tidak. Yon minta maaf kalau dia mati. Dia melanggar janjinya dan minta supaya dokter jangan sedih. Semua dibilang gitu. Siapa juga yang sedih hehehe. Mati dibilang wajar. Yah persepsi beda-beda orang. Dan Nigau keinginan lain ingin lihat bayi Jen. Bulu tangkis bareng Tengul. Lupa edit foto ibunya. Gak cerita pantai ke dokter dan belum minta maaf.
Ingin ngobrol lagi meski sebagai teman. Embel. Yeon merasa kehilangan dokternya. Yeon nangis. Karena dokter bilang jangan mati. Yeon menyerah. Dan mengucapkan selamat tinggal ke semuanya. Tapi kemudian. Yah. No. Tamparan dari Pret menolong Yeon. Ya ini film orang sakit ditampar. Yah karena kerjaannya belum selesai. Lalu sudah di rumah sakit saja. Muncul muka Pret kampret. Dibilang pekerjaan Yeon belum selesai. Diminta kerjakan tinggal sedikit lagi. Karena Yeon sudah bangun dibawakan laptopnya. Dibawakan komputer. Wifi juga ada. Tinggal 2 foto katanya kalau sudah selesai baru bisa istirahat. Parah sih ini orang hahaha. Bisa istirahat terserah sampai kapanpun katanya kalau sudah selesai. Ya jelaslah. Diiming-iming pergi ke New York bareng juga kalau sudah selesai. Dia cuma ingin maunya tapi gak mikirin orang lain. Istilahnya penjajah ini orang. Dia jawab Yeon ingin tidur. Yeon mau berhenti. Sudah ada Jen menemani merawat Yeon. Ini sebenarnya si Jen suka Yeon apa mungkinnya. Gak tahu juga filmnya buat bingung. Yeon minta supaya Jen punya bayi. Lalu, Yeon sudah sembuh balik ke kamar yang berantakan. Kalender yang kosong ditulisinya kembali. Ya Sion ke rumah sakit lagi cekap. Menggoda susternya sekarang Sion. Lalu Yeon masuk. Diceritakan kalau hari itu hanya pasien maka biasa saja. Tapi mereka berteman makanya ikut sedih dokter. Jadi ikut sedih juga. Kalau sehat ya kenapa bertemu lagi? Tapi Yeon jawab sehat cuma Yeon ingin ketemu dokter lagi. Yeon pengen ngomong sesuatu. Apakah akan ditembak? Dor. Ya tapi jelasin kalau dia ke pantai. Benar main ke pantai dan bahagia. Gak tahu kayaknya kode ajak mantai bareng mungkin ya. Buang waktu berjam-jam tapi hari itu dia bahagia. Bisa bernafasa dengan mudah. Ya dijelaskan juga. Katanya bahagia seperti setiap melihat kamu. Asek-asek icik iwi rehem ehem ihah. Masuk. Lalu didekatinya si dokter. Dijabat tangannya. Dokter juga menjabat tangannya. Senyum bahagia Sion. Begitu juga dokter IMM. Tapi ternyata. Masih ada ruam hehehe. Senyum lagi si dokter Asek. Kelepek-kelepek Sion. Udah bawa pulang aja Yeon. Diperiksanya lagi Sion. Diharap bulan selanjutnya gak bertemu Sion lagi. Dikasih senyum manis dokter. Begitu Yeon kasih senyum balik. Dokter merenung. Dan film pun berakhir. SAD and happy ending gak tahu sih atur sesuka kalian. Tapi ya bikin penasaran sih kisahnya. Jadi pacaran atau tidak atau gimana? Muter-muter kayak helikopter tapi kelanjutannya bagus kalau dilanjut sebenarnya. Ya tapi sudahlah yang penting mereka sama-sama bahagia. Subscribe supaya semangat upload. Share, like, komen. Terima kasih sudah menonton.